Yo minasan, chapter 1133 One Piece telah rilis dengan judul Pujilah Aku, di mana pertemuan antara Robin dan Saul begitu mengharukan. Setelah berpisah selama 22 tahun lamanya, mereka pun kembali bertemu melepas kerinduan dari Pulau Ohara hingga ke Pulau Elbap yang begitu panjang. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. 生きてロビン7900万ベリーいつか必ず仲間に会えるでよ生きたい Pada cover chapter 1133 One Piece dengan judul Anak Oniyamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-20, di mana Holdem muncul dan menyandera Tama, sedangkan Speed tergeletak di tanah karena telah dikalahkan. Sementara Yamato bersiap untuk melawan Holdem. Chapter dimulai pada 22 tahun yang lalu, di mana beberapa saat setelah insiden Ohara terjadi, sebuah kapal evakuasi yang membawa penduduk sipil tiba-tiba meledak dan terbakar hingga habis. Pengakuan Spandin kepada para wartawan adalah bahwa teriakan orang-orang yang terbakar terus terngiang-ngiang di telinganya, sehingga para wartawan bertanya, apakah itu juga adalah ulah dari Nico Robin? Spandin pun berteriak, jika Robin bagaikan iblis yang menjelma sebagai anak-anak. Pemerintah dunia dan angkatan laut mengeluarkan perintah agar berita tersebut tidak diketahui dunia, karena hal tersebut sangat mengerikan sampai bisa membuat anak-anak trauma jika mendengarnya. Mereka juga memberitahu masyarakat jika melihat Robin jangan melawannya, tapi langsung melaporkannya kepada angkatan laut. Seorang nenek mengaku jika ia melihat Robin. Menurut nenek tersebut, anak itu memiliki mata seorang pembunuh, otak yang cerdas namun tidak memiliki perasaan. Kita pun melihat Robin yang sedang mengais makanan di tempat sampah bersama seekor anjing. Bahkan, para bajak laut yang melihat bounty Robin senilai 79 juta berry pun angkat senjata dan akan menembak di tempat. Para bajak laut itu tidak akan tertipu dengan penampilan Robin yang masih kecil. Mereka tidak akan memberi ampun kepada Robin. Para masyarakat mengatakan jika Robin memiliki kekuatan aneh dan berharap agar angkatan laut cepat menangkapnya. Seorang ibu yang tengah menimang anaknya pun menggerutu karena ia tidak bisa tidur dengan tenang. Begitupun dengan seorang pria yang berharap agar Robin cepat mati. Tapi Robin terus bersembunyi dari kejaran angkatan laut karena ia telah dianggap sebagai musuh dunia. Suatu hari di sebuah tebing tinggi, Robin berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia mengingat ibunya yang meneriakkan sebuah harapan. Hiduplah Robin! Isak tangis Robin semakin tak tertahankan. Ia lalu mengingat Saul sesaat sebelum Aokiji membekukannya, di mana Saul memberitahu Robin jika suatu hari nanti ia akan menemukan teman. Dan di saat ada hal yang membuat Robin merasa tersakiti, maka tertawalah seperti ini. Dereshi. Di suatu tempat, Robin tampak melihat buku-buku. Ia menemukan jika tidak ada Ohara pada peta. Sialnya, karena seseorang menarik tangan Robin secara paksa dan menuduh Robin telah mencuri dan membunuh demi uang. Beruntungnya, karena Robin telah menandai Ohara pada buku peta yang ia baca. Sembari berlari, Robin terus mendengarkan ocehan orang-orang yang berharap agar ia cepat mati. Robin pun tak kuat menahan tangisnya sembari tertawa. Dereshi. Ia berusaha tetap kuat untuk menghadapi kutukan yang tidak pernah ia inginkan. Kembali ke masa sekarang di Pulau Elbap, akhirnya Great Eirik pun tiba di dermaga desa barat, di mana lautannya adalah awan. Para warga desa pun langsung menyambut Dory dan Brogy yang khawatir karena kedua kaptennya tersebut terlambat. Kru bajak laut topi jerami pun tidak henti-hentinya kagum dengan Pulau Elbap. Bersamaan dengan itu, Luffy dan yang lainnya juga telah tiba. Mereka menaiki kapal kabut yang disebut Sval, di mana kapal tersebut menggunakan daya apung dari Pulau Awan. Menurut Lilith, iklim di sekitar Pulau Elbap sangat sempurna. Mulai dari Pulau Awan, Lautan Awan, Gelembung, Pelangi, dan Hover, membuat semua teknologi Vegapunk bisa jalan berdampingan.
Hajruddin pun langsung menyapa Luffy dan Usopp yang akhirnya tiba di Pulau Elbap. Nami yang telah menduga jika Robin akan mengganti gaya rambutnya, sedangkan Robin menyebut mereka berenam yang telah terbiasa dengan Pulau Elbap karena penampilannya. Luffy pun begitu senang bisa bertemu lagi dengan Hajruddin setelah sekian lama. Begitupun dengan Hajruddin yang sangat senang karena Luffy telah menjadi seorang Yonko. Lalu Hajruddin pun memperkenalkan pada Luffy bahwa mereka berempat adalah bajak laut raksasa baru yang telah menjadi bawahannya. Wah, padahal mereka ada berlima. Apakah Roh telah dipecat, minasan? Mendengar itu, Luffy pun kembali menegaskan jika ia tidak butuh bawahan. Namun Hajruddin bersikeras dan berkata jika ia melakukan itu karena ia mau. Hajruddin memberitahu Luffy ketika berita kekalahan Big Mom di Wano tersebar, sekalipun para warga Elbap tidak tahu banyak tentang dunia luar, namun mereka semua sangat gembira. Gert juga ikut menjelaskan jika Lin Lin dulu adalah temannya, namun ia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan oleh Elbap. Dan kita pun melihat para raksasa yang berkumpul di desa. Mereka bersiap untuk melakukan pesta besar-besaran, membuat Luffy dan Usopp sangat semangat mendengarnya. Namun tiba-tiba Robin memanggil Luffy. Kemudian di barat daya dari desa barat, mereka semua pergi mengunjungi Saul, di mana Robin merasa tidak apa-apa jika pergi sendirian. Namun Luffy dan yang lainnya tetap ingin ikut karena penasaran. Gert menjelaskan bahwa Saul ingin memperlihatkan perpustakaan kepada Robin, jadi mereka akan ke sekolah di bagian bawah. Luffy lalu memarahi Robin karena sebagai seorang kapten, ia harus berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan krunya. Tumben nih si Baka Sencho bisa berterima kasih. Ternyata mereka menunda pestanya untuk bertemu dengan Saul terlebih dahulu, sehingga Brogy menyuruh untuk membawa Saul juga. Begitupun dengan Hajruddin yang akan menyiapkan daging rusa hasil tangkapannya. Di saat Usopp terkejut mengetahui jika para kesatria raksasa pun belajar keras, Gert pun menjelaskan bahwa Saul mengajar pelajaran sejarah dan mendiskusikan buku dengan raksasa lain. Dan mereka pun akhirnya tiba di Warrior Spring, di mana bagian tepi pantainya adalah perpustakaan burung hantu. Pantai tersebut ternyata terbentuk dari fosilisasi pohon yang termakan cuaca, sehingga tidak ada pasang surut. Namun karena ada air terjun, maka gelombang pun terbentuk yang akhirnya menyerupai laut. Luffy dengan penuh semangat langsung ingin mendatangi Saul dan segera membawanya ke kedai untuk berpesta. Namun Nami menahannya karena itu adalah reuni Robin, membuat Robin begitu berdebar akan bertemu dengan Saul. Tiba-tiba seorang gadis raksasa datang berlari. Ia meminta tolong karena Saul telah terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Mendengar itu membuat Luffy, Sanji, Chopper, dan Usopp tampak sangat kesal. Itu karena mereka telah jauh-jauh datang ke Pulau Elbap hanya untuk bertemu dengannya. Terlebih lagi, ini adalah reuni Robin dengan penyelamatnya setelah 22 tahun lamanya. Chopper pun bersiap untuk memeriksanya, membuat Usopp mengandalkan Chopper agar Saul bisa sembuh. Gadis raksasa itu pun menunjuk arah tempat Saul terjatuh, di mana Robin justru menganggap jika itu sangat bodoh. Dengan senyum manis, Robin pun meminta jika semuanya menunggu, karena ia akan menemui Saul sendirian. Di saat Robin melangkah ke arah Saul, kita pun kembali diperlihatkan halaman yang sama dengan 18 tahun yang lalu, minasan. Yang membedakannya karena saat ini Robin telah dewasa. Saul mencoba mengejutkan Robin lagi. Sembari tertawa, ia bertanya apakah Robin terkejut. Namun Saul justru menjawabnya sendiri karena Robin tidak terkejut. Ia mengingat wajah Robin kecil yang cemberut, namun saat ini ia telah melihat Robin dewasa dengan senyuman yang manis. Dengan lembut, Saul lalu menyebut nama Robin, kemudian tertawa dan meminta maaf karena tidak tahu harus bagaimana bertemu dengannya. Saul berkata bahwa Robin bukan lagi anak kecil, sehingga Robin memberitahu jika tawa aneh Saul masih belum berubah. Saul pun tertawa dan mengiyakan jika tawanya masih konyol seperti dulu. Ia lalu mengangkat Robin di telapak tangannya
karena ingin melihat lebih jelas wajah Robin. Di sini kita diperlihatkan jika kaki kanan Saul telah diamputasi dan diganti dengan kayu. Saul lalu menilai jika Robin semakin cantik, mengingatkannya kepada Nico Olivia yang sangat mirip dengan Robin yang tak lain adalah ibunya sendiri. Robin lalu mengingat ibunya yang memberitahunya agar tidak menyerah pada masa depan yang akan Robin hadapi, karena Robin akan mengerti suatu saat nanti. Menurut Saul, mata kebaikan Robin sangat mirip dengan Olivia. Saul lalu bertanya, apakah sudah mendengar pengumuman Vegapunk? Robin pun menjawab bahwa saat itu ia berada di lokasi kejadian, sehingga tidak banyak yang ia dengar. Namun, semua perkataan Vegapunk telah dimuat di dalam koran. Kita pun diperlihatkan kilas balik ketika Vegapunk mengatakan bahwa sejarah diceritakan oleh pemenang. Saul pun beranggapan jika itu adalah kata-kata yang ditinggalkan Ohara, kata-kata yang harusnya terkubur dalam sejarah dan menghilang tanpa tersampaikan kepada siapapun. Namun, suara para cendekiawan Ohara kini telah terdengar. Berkat Vegapunk, sekalipun ia tidak memberi ceramah mana yang baik atau yang jahat. Dengan penuh semangat, Saul memberitahu Robin bahwa Vegapunk telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakan itu semua. Ohara dan Vegapunk telah membuat langkah besar ke depan, sehingga Saul yakin itu akan mengubah masa depan. Mendengar itu, Robin mengiyakannya dan memberitahu Saul jika Saul juga melakukannya. Kemudian Robin menyentuh luka di wajah Saul dan bertanya, apakah itu sakit? Saul pun mengingat ketika Ohara telah terbakar hebat. Tetapi Saul terkejut dengan ketahanan fisiknya. Bahkan Saul tidak paham bagaimana ia bisa tercebur ke laut. Menurutnya, api yang membakar Ohara membuat es Aokiji yang menutupi seluruh tubuhnya meleleh, sehingga ia terjatuh ke laut. Setelah itu semua, Saul pun tahu jika Robin selamat. Saul tiba-tiba marah karena mengingat orang-orang yang berkata buruk tentang Robin. Mendengar itu, Robin tersenyum dan mengajak Saul untuk tidak membahas hal yang menyedihkan. Kemudian Robin merentangkan kedua tangannya dan meminta kepada Saul untuk memujinya karena ia masih bertahan hidup. Saul pun memeluk Robin, anak kecil yang dikejar-kejar seluruh dunia selama 22 tahun lamanya. Dan sekarang ia datang untuk menemui raksasa penyelamatnya. Robin lalu mengingat ketika ia mempertanyakan pada ibunya, Profesor Clover dan Saul tentang mengapa ia harus hidup. Padahal Robin hanya ingin mati. Lalu Robin mulai tak kuasa menahan air matanya. Dan kita pun melihat Robin dan Saul yang menangis sejadi-jadinya. Tangis yang saling merindukan satu sama lain, tangis yang membawa cahaya bagi gelapnya sejarah, dan tangis yang menantang pemerintah dunia. Semua kru bajak laut topi jerami pun ikut menangis sejadi-jadinya, kecuali Luffy, Zoro, dan Jinbe karena pertemuan Robin dengan Saul. Luffy pun tampak sangat bahagia melihat Robin akhirnya bertemu dengan Saul. Tertulis pada panel akhir, pertemuan yang sangat menyentuh. Dan chapter 1133 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, chapter yang begitu mengharukan, bukan waktu yang singkat bagi Robin dan Saul agar bisa bertemu kembali. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.